Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Sakunine. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kerasukan atau kesurupan. Jadi sebelum masuk ke topik, silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kami lebih semangat membuat konten podcast di cerita-cerita yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak narasumber asli yang pernah mengalami suatu kejadian kesurupan atau kerasukan di salah satu sekolah di kota Surakarta, Mas Satrio. Selain itu ada Mas Afriza yang juga bekerja di tempat yang sama dengan Mas Satrio, dan juga Mas Bangkit sebagai alumnus atau alumni dari salah satu sekolah di kota Surakarta tersebut. Oke, pertama saya mau tanya ke Mas Satrio dulu. Mas Satrio, posisi kerjanya di sekolah itu apa sih, Mas? Bersih-bersih kelas, Mas. Bersih-bersih kelas? Iya. Mas Afriza? Sama, kita berdua bersih-bersih kelas juga. Itu siang? Malam, Mas. Oh, malam hari? Malam hari. Bersih-bersihnya malam hari? Malam hari. Itu kan ya seharusnya kan sore, tapi kan saya ambil malam. Kalau siang pagi sampai sore kan saya masih sekolah waktu itu. Buat sampingan, kerja sampingan itu. Itu kejadian kira-kira tahun berapa, masih ingat nggak Mas Satrio? Ya kurang tahun 2013, Mas. 2013 ya? Berarti sekitar 7 tahun yang lalu. Iya. Iya, kurang lebih. Cerita yang menarik. Oh. Mas Bangkit? Kebetulan saya alumni SMK situ ya, Mas. Sekolah itu? Iya, kita lulusan tahun kemarin. Baru lulus kemarin? Iya, baru lulus tahun kemarin. Oke, kita masuk ke topik Mas Satrio dulu. Jadi pertama kali bekerja di situ, Mas, sebenarnya punya nggak sih Mas perasaan aneh atau gimana gitu di sekolah itu? Ya nggak ada, Mas. Kalau perasaan aneh dan itu nggak ada. Biasanya awalnya masuk ya biasa-biasa aja. Berarti nggak ada sama sekali ya Mas perasaan aneh? Nggak ada, Mas. Niatnya emang bekerja? Iya, niatnya bekerja. Kalau Mas Prisa sendiri? Sama juga, dari awal masuk nggak punya pikiran Aneh-aneh. gimana, aneh-aneh nggak ada ya, cuman kerja gitu aja. Emang kerja satu shift terus Mas? Satu shift terus berdua kita. Sama sekali Mas nggak ada perasaan apapun gitu? Enggak, waktu itu enggak ada. Tapi kan biasanya kalau sekolah kayak gitu kan gelap Mas? Ya memang Malam-malam. gelap. Heeh. Kalau malam itu kan gelap, kadang kan lampunya nggak nyala semua itu waktu itu. Oh, Ada yang nyala, ada yang enggak waktu itu kayak gitu. Soalnya kan itu waktu itu barengi ada pembangunan Mas waktu itu. di sekolah, itu? itu. Tapi nggak takut Mas kayak gitu? Enggak. Gelap? Waktu itu kan masih ada gimana ya? Orang-orang pembangun ya Mas ya. Iya. Yang masih ngerjain sampai malam gitu. Jadi kayak ada temennya, masih ada temennya gitu. Awal-awalnya gitu. Sampai malam masih ada? Sampai malam masih ada yang lembur-lembur itu. Berarti emang nggak ada pikiran apa-apa ya Mas ya? Enggak ada waktu itu. Kalau Mas Bangkit? Kebetulan saya sendiri juga nggak ada. Soalnya ya sekolah masuk pagi, pulang sore. Situasi juga masih rame pasti. Sama sekali nggak punya perasaan aneh-aneh Mas? Nggak ada, Mas. Tapi Mas Bangkit sebagai siswa Mas, pernah dengar nggak sih kayak gini, cerita-cerita mistis kayak gini atau merasakan sendiri ya? Ya kalau kata orang itu ya itu di pohon beringinnya itu, Mas. Kan di SMK itu ada pohon beringin di dekat masjid itu, Mas. Katanya ada penunggunya sih, tapi saya belum tahu sendiri ada apa enggaknya. Itu cuman Cerita dari ya, orang. cerita Oh, dari orang. Orang yang cerita, terus jenengan dengar. Iya, Itu dari kelas berapa Mas tahu kayak gitu? itu kelas 2, Mas. Ya, sekitaran kelas 2. Kelas 2 SMK. Kelas
kelas 2 baru denger kayak Iya, gitu. baru denger. Terus setelah denger kayak gitu Mas, ada rasa takut nggak kalau lewat di situ atau biasa aja? Ya biasa aja mas, kebetulan di dekat bengkel tuh mas. Kan kalau kalau jurusan sipil itu kalau gimana ya, kalau praktek itu depan pohon beringinnya itu mas. Ya jadinya rame, jadi nggak ada perasaan apa-apa. Terus nggak ada rasa Iya. takut atau apa, Iya. merinding atau apa gitu nggak ada Mas? Nggak ada. Kalau malam nggak tahu lagi situasinya. Oke. Terus saya kembali ke Mas Satrio dulu. Mas Satrio, selama bekerja di sekolah itu, tempat mistis mana Mas yang menurut Mas Satrio itu paling bikin merinding? Nah, bikin merinding itu di gudang sama di tangga mas. Di gudang Iya. sama tangga. Iya. Kenapa Mas? Tempatnya gelap mas. Tempatnya ke Iya. atau mungkin pernah lihat apa atau pas lewat situ rasanya jadi deg-degan atau merinding gitu? Ya paling deg-degan sama merinding teman. Kalau lewat situ. Iya. Kalau Mas Prisa? Ya sama seperti di situ, tapi kalau aku di kamar mandi bawah itu, terus di tangga, tambah di parkiran itu kan kebetulan parkiran itu luas gelap gitu. Oh, Terus ditambah lagi di sebelah utara itu, di pojok itu ada pohon beringin tadi. Kalau boleh tahu itu bawah mana mas? Soalnya kamar mandi bawah banyak itu kayak. Oh, itu kamar mandinya yang itu mas, di deket ruang itu mas, ruang paling utara. Iya, yang paling utara itu kalau saya deket mas, jadi itu deket parkiran sama deket praktek mesin kalau nggak salah itu. Oh iya mas. Iya. Itu deretan kelas yang paling barat tuh itu. bisa Di sini, diceritakan Mas. Mas? Suasananya itu kayak gimana Pak? Kalau malam kan ya gimana ya, cenderung sunyi ya kan, udah sepi, nggak ada yang aktivitas yang di situ ya, jadinya kalau jalan menuju ke situ gitu ya agak merinding gimana gitu, kayak ada yang ya namanya setiap tempat itu kan memang ada kayak gitu ya, yang makhluk nggak kasat mata itu pasti ada, tapi kan kita kan nggak tahu juga, tetap ada kayak gitu, perasaan kayak gitu, merinding gitu ada. Pernah nggak sih Mas diganggu kayak kursi jatuh atau suara panggilan atau suara ketawa gitu? Mas Prisa atau Mas Iyo mungkin punya? Ya kalau suara apa kursi jatuh nggak pernah mas, nggak pernah apa kedengeran mas. Kalau yang lain kurang tahu. Mungkin Mas Prisa Kalau punya? suara atau kursi jatuh, kalau kursi jatuh dulu pernah mas aku. Waktu itu aku masih sendiri, belum sama Satrio, itu pernah kursi jatuh. Glek gitu pernah juga. Tapi cuman sekali itu kalau di kelasnya. Terus rasanya gimana Mas? Rasanya Mas Prisa? Ya, Pengen berhenti kerja? oh waktu itu seketika juga pengen pengen berhenti, tapi kalau aku berhenti nggak selesai nanti juga dimarahin, ya udah aku tak beraniin mas malam itu juga waktu masih sendiri itu. Tapi sebenarnya takut ya Mas? Ya takut perasaan takut pasti ada loh. Mau posisi sendiri juga sepi, tahu-tahu ada kursi jeglek gitu kan, kaget mas, pastinya kaget juga. Posisi nggak ada orang sama sekali? Nggak ada orang sama sekali. Ya ada orang tapi kan di sebelah timur, jauh itu kan, jaraknya jauh. Kalau Mas Bangkit nggak pernah kegiatan sore atau malam di sekolah? Nggak ada mas. Biasanya kalau yang kegiatan malam itu ya paling rohis, ya anak-anak rohis itu yang tahu mungkin. Saya nggak ada mas kegiatan malam. Ini kejadian yang cukup bikin merinding. Iya. Jujur saya sendiri kok dengar ceritanya ini, padahal kita deket ya, kita berempat, tapi saya deg-degan. Terus mungkin kita masuk
ke inti pembicaraan kita ya Mas. Iya. Mungkin Mas Satrio sama Mas Prisa masih inget. Jadi bisa tolong Mas Satrio diceritain gimana sih pertama kalinya kejadian itu? Jadi gini Mas, pertama kali saya datang itu sekitar jam 7. Habis sisa kan awalnya sama seperti biasa, sekolah itu biasa. Mas Prisa ambil kunci di tempat sapaman dan saya mau memarkirkan motor di parkirannya itu luas Mas. Berarti pisah Mas itu ya? Ya pisah Mas. Terus ditinggal Mas Prisa Iya, ngambil kunci. Iya, di sapaman. Berarti nggak fokus sama sekali Mas itu. Iya Mas, tidak fokus Mas. Perasaannya gimana Mas? Takut atau Ya takut Mas. kenapa kok takut Mas? Ya kan sendirian dan tempatnya juga gelap. Terus Mas dari parkiran itu kemana? Ke gudang Mas, ambil alat-alat untuk bersihkan kelas Mas. Terus habis ngambil alat langsung ke kelas. Iya Mas. Ada kejadian aneh nggak Mas waktu ke kelas-kelas itu? Ada Mas. Apa itu Mas? Anehnya ada katanya Mas. Emang pas hujan loh Mas? Mungkin anehnya di situ ya Mas ya? Iya Mas. Wong nggak nggak hujan kok katanya banyak. Ini Mas Satrio kok dari tadi suaranya saya perhatikan kayak orang ketakutan. Mungkin ini saya perjelas ya teman-teman. Mungkin yang dimaksud Mas Satrio kayak gini. Pertama kali hari itu datang ke sekolah itu, Mas Satrio sama Mas Prisa parkir di sebuah tempat parkir yang cukup luas dan gelap. Kemudian Mas Satrio sama Mas Prisa jalan ke gudang untuk mengambil alat-alat kebersihan. Nah, pas hari itu juga Mas Satrio mempunyai feeling yang kurang baik di sekolah tersebut. Setelah Mas Satrio sama Mas Prisa ini mengambil alat, mereka itu langsung ke kelas-kelas. Nah, apa sih yang aneh? Yang aneh di sini, kenapa kok ada kata atau banyak kata ya Mas ya? Iya. Banyak kata di kelas itu, tapi padahal itu pas gak hujan. Mas Prisa, Iya. ada perasaan aneh nggak Mas pas lihat kayak gitu? Iya, waktu itu kita juga sempat ngobrol berdua. Kok ada yang aneh ya? Kok nggak seperti biasanya gitu. Gitu Mas. Terus nggak hujan juga kok ada banyak kata yang berjajaran di setiap kelas. Kita kan juga aneh gitu. Tapi ya udah, kita mikirnya positif aja. Udah, kita lanjut kerja itu itu kan yang di lantai bawah itu. Di lantai bawah kita udah hampir selesai Mas, tinggal 3 ruangan. Nah itu awal mula ceritanya ada kejadian itu di situ, 3 ruangan itu tadi. Mungkin mohon maaf Mas Satrio bisa menenangkan diri, karena saya tahu Mas kalau kondisi psikisnya takut itu ya nggak enak buat ngomong. Iya Mas. Mungkin saya lanjut ngobrol dengan Mas Prisa dan Mas Bangkit. Monggo Mas Satrio bisa menenangkan diri terlebih dahulu ya Mas. Semangat Mas. Iya. Jadi gimana Mas Prisa? Ya jadi di lantai bawah itu kan, itu dimulainya kejadian itu di situ, di 3 ruangan. Jadi waktu itu Satrio itu, seingat saya itu Satrio habis bersihin ruangan, dia keluar, dia itu dilompati kodok itu. Dia itu kayak itu, kalau ceritanya dulu itu takut kalau dikencingin sama kodok itu. Terus kodok itu dipukul pakai sapu itu, terus diserok pakai serokan Sampai itu. mati Mas? Kalau mati atau enggak aku kurang tahu ya, waktu itu agak pisah juga gitu. Terus Diserok, terus di situ Satrio mulai katanya panas
Iya mas ya, panas Iya, Mas. gitu ya yang dirasain ya. Panas terus katanya badannya udah nggak enak gitu, ya udah kami istirahat, terus yang lanjutin kerja itu aku sampai selesai lantai bawah itu aku. Terus kita berdua beranjak selanjutnya ke lantai atas. Nah, di perjalanan itu di tangga mas, di tangga itu kok rasanya itu ya itu merinding kayak ada yang lihat, tapi padahal di situ nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa juga. Nah, di lantai atas itu Satrio itu udah semakin jadi, maksudnya jadi gini, semakin panas, semakin nggak enak badan. Di situ dia cuman Menggigil. panas gitu, terus sampai bajunya itu dilepas ya. Iya. Halo. Iya. Baju dilepas ya udah, terus tak suruh istirahat, yang ngerjain aku sampai selesai tuh. Habis selesai di lantai atas itu ya cuman 3 ruangan, kurang 3 ruangan juga itu. Sampai selesai saya turun lagi, Satrio itu masih kepanasan gitu, agak kayak kepanasan gitu, pokoknya badannya nggak enak intinya gitu. Terus ya udah mau pulang, tak ajak cuci kaki cuci tangan, dia udah nggak mau. Saya ingat saya itu udah nggak mau. Terus pas ngajak cuci tangan cuci kaki itu Mas Prisa punya perasaan aneh nggak sih sama Mas Satrio? Iya, itu udah mulai timbul perasaan aneh. Kok padahal biasanya kalau selesai itu dia paling duluan bersihin tangan kaki sampai yang lain-lain itu dia duluan. Itu kok sampai nggak mau. Perasaanku semakin wah ada apa ya. Tapi ya aku berusaha untuk tenang. Waktu itu kan cuman tinggal kita berdua toh. Posisi Satrio kayak gitu kan, kalau aku nggak tenang malah nanti Ikutan. takutnya malah aku ikut ke situ juga. Terus pas itu Mas, itu terus pulang atau gimana? Iya, terus waktu itu kita putuskan untuk pulang. Selesai kita pulang, aku pulangin alat-alat bersih itu, aku cuci tangan cuci kaki, karena dia nggak mau, dia nunggu deket parkiran. Udah kita pulang, ya itu sampai rumah ya gimana ya, kalau kayak gereng-gereng gitu loh mas, gereng-gereng, wah, dan dia itu udah nggak sadarkan diri itu mas, kayak ada yang menguasai badannya gitu. Terus dipanggilin seorang ya tahu lah kayak orang pintar gitu, kebetulan itu juga tetangga. Terus dipanggilin beliau, sama beliau dinetralisir badannya semua, udah bisa lepas itu. Terus ditanyain tadi habis ngapain aja, ya udah kita cerita apa adanya yang sesuai kejadian itu. Nah sebenarnya saya pengen tanya ke narasumber utama Mas, kesurupan itu sebenarnya kayak gimana? Nah seperti yang dibilang Mas Prisa tadi, Mas Satrio itu kan sering, kalau istilah Jawanya itu geru-geru. Geru-geru itu kayak apa ya, ya nyuara-nyuara kayak tadi. Nah Mas Satrio udah cukup tenang. Ya sudah mas. Saya pengen tahu Mas rasanya waktu di sekolah Mas, waktu jenengan dibilang Mas Prisa badannya panas, yang dirasakan itu apa Mas? Apa panas juga di badan atau dingin? Itu panas dingin lah mas, badan terasa panas dingin. Panas dingin? Iya. Gitu. Waktu di rumah Mas, kan itu apa ya Mas ya? Katanya Mas Prisa tadi kan pas di rumah itu sama geru-geru juga Mas, sampai dipanggilin orang pintar. Itu apa yang dirasakan Mas? Apa udah nggak sadar? Udah nggak sadar mas. Nggak sadar tapi geru-geru. Iya. Saya nggak bisa bayangin ya teman-teman rasanya gimana. Mungkin kayak orang tidur Mas. Iya kayak orang tidur. Kayak orang tidur tapi sebenarnya
masih bangun. Mungkin itu yang dinamakan kesurupan ya. Jadi yang gerakan raga itu bukan aslinya, bukan Mas Satrio sendiri. Siapa yang geru-geru tadi? Dan waktu di rumah itu, waktu guru-guru itu dia itu juga guling-guling gitu mas, nggak cuman diem, jadi kayak gimana ya, badannya itu udah Nggak bisa diem, nggak minta bisa gerak. diem. Atau Itu- mungkin ada posisi tersendiri mas, saya menggambarkan kalau bisa tahu itu tadi dari kata itu. Posisinya juga kayak setengah tengkurap gitu, terus kakinya juga nekuk gitu, terus ya itu sama gereng-gereng itu dipegangin aja, yang megangin cuman di apa, dilempar juga nggak kuat gitu, terus ya udah dipanggilin orang pintar tetangga itu. Sampai kayak gitu ya mas ya. Iya. Terus dari yang mengobati itu mas, disuruh apa? Atau diapain mas Satrionya? Ya kalau yang katanya yang ngobatin itu ya itu tadi suruh minta maaf lah intinya gitu, terus sama yang ngobatin dimintain maaf ke sana juga, intinya sana udah nggak apa-apa ya, katanya cuman ya kalau bisa itu kalau ngapa-ngapain ya pesennya cuman suruh berdoa gitu. Berarti intinya ya gara-gara ada sangkut pautnya sama kata tadi ya mas ya. Iya mungkin itu. Itu mungkin untuk terakhir mas, penutup, karena mas saya rasa nggak bisa berbicara banyak, mungkin bisa dari Mas Afri saja. Iya. Pesannya apa sih mas? Ya, pesannya kalau dari saya gini aja, kan kita kan hidup itu kan berdampingan sama sosok makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu, dimanapun tempat itu pasti ada. Ya kalau bisa setiap kita mau memulai kegiatan atau apa itu kita tetap berdoa, minta sama yang di atas supaya diberi perlindungan, tidak terjadi apa-apa. Awali dengan doa ya mas ya. Harus diawali dengan doa, terus jaga sikap, jaga sopan santun. Mungkin kita nggak tahu, tapi kan dia tahu kita. Mungkin itu teman-teman, jadi dimanapun berada itu harus jaga diri, jaga kesopanan, Iya. jangan asal apa ya, kayak sekarang kan banyak tuh kejadian pacaran di pohon beringin, terus pipis sembarangan. Iya. Itu nggak boleh ya mas, kayak gitu. Iya nggak boleh. Itu kan di lain kayak gitu kan agama juga nggak Juga boleh. melarang kan gitu. Pipis sembarangan itu kan jorok. Iya. Kalau dari Mas Bangkit sendiri mungkin ada pesan tersendiri Mas? Kalau saya sendiri sih pesannya itu tadi kata Mas Risa tadi, kita ini hidup tidak sendiri, berdampingan. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita dan seperti mengawasi kita dimanapun kita berada. Udah sekian itu mas, kira-kira mas. Ya, mungkin untuk terakhir kalinya atau sesi yang terakhir ini saya mau menyampaikan hati-hati dimanapun berada, tetap jaga diri, jaga kesopanan, dan jangan lupa diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan alhamdulillah. Iya. Mungkin sekian teman-teman, kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di podcast Sakunine. Terima kasih, selamat malam.